saat ini banyak banget barang palsu yang beredar di sekitar kita, yaitu tas, HP, ataupun barang-barang lainnya merupakan software ataupun film-film bajakan. Nah, sepertinya kita lihat itu kan sepertinya murah dan menguntungkan. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran kayak barang-barang tersebut itu boleh nggak sih beredar di negara kita? Nah, disinilah peran haki atau hak atas kekayaan intelektual, khususnya larangan dan pembatasan haki. Jadi di video ini kita bakal membahas tentang pengertian haki, dasar hukum haki, jenis-jenisnya, hingga perannya di dunia kepabeanan. Perkembangan teknologi dan perdagangan global membuat peredaran barang semakin cepat dan luas. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul masalah serius, yaitu maraknya barang tiruan, bajakan, dan barang bermerek palsu. Barang-barang ini tidak hanya merugikan pencipta dan produsen asli, tetapi juga menurunkan kepercayaan konsumen serta menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan langsung kebijakan larangan dan pembatasan barang haki sebagai bentuk perlindungan hukum dan komitmen Indonesia dalam perdagangan internasional. Nah, sebelum lanjut, kita juga harus tahu apa itu haki, apa yang dimaksud dengan haki, apa saja larangan, dan pembatasan dari haki itu. Hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah hak yang diberikan negara kepada seseorang atau badan hukum atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Karya tersebut bisa berupa ide, penemuan, karya seni, desain, tulisan, hingga merek dagang. Dalam penerapannya, pemerintah menetapkan larangan barang haki, yaitu melarang masuk keluar atau beredarnya barang yang melanggar hak kekayaan intelektual, seperti barang palsu dan bajakan. Sementara itu, pembatasan barang haki adalah pengaturan agar peredaran barang hanya boleh dilakukan jika telah memiliki izin resmi atau memenuhi ketentuan haki. Ketiga konsep ini saling berkaitan untuk menciptakan perdagangan yang adil dan melindungi masyarakat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu dasar hukum apa saja yang mengatur haki. Nah, dari aturan inilah perlindungan terhadap merek dan barang bisa dijalankan. Di Indonesia, haki memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang WTO, Undang-Undang Kepabeanan, serta Undang-Undang tentang Hak Cipta dan Merek. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti TRIPS, Konvensi Paris, dan Konvensi Berne. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan haki tidak hanya berlaku nasional, tetapi juga internasional. Setelah mengetahui tentang dasar hukum haki, kemudian muncul pertanyaan nih, sebenarnya haki itu terdiri dari apa saja sih? Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis haki. Haki dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti buku, musik, film, dan program komputer. Sedangkan hak kekayaan industri meliputi paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Contoh yang dekat dengan kita adalah merek sepatu atau kopi dengan indikasi geografis tertentu. Lalu, bagaimana penerapan haki dalam kegiatan ekspor dan impor? Nah, disinilah penerapan kepabeanan itu penting dalam mencegah peredaran barang palsu. Dalam konteks kepabeanan, perlindungan haki dilakukan terhadap merek dan hak cipta melalui mekanisme perekaman dan penegahan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan sebagai garda terdepan untuk mencegah masuknya barang palsu melalui jalur impor dan ekspor. Penegakan hukum ini bersifat administratif dan sementara, sambil menunggu proses verifikasi. Terakhir, tentu penting untuk kita mengetahui perlindungan apa saja yang harus dipegang oleh pemegang haki. Hal ini bertujuan agar pencipta merasa aman atas karya yang dihasilkannya. Selanjutnya ada perlindungan bagi pemegang haki.
Pemegang haki mendapat perlindungan preventif melalui pendaftaran resmi serta perlindungan represif jika terjadi pelanggaran. Selain itu, pemegang hak juga memiliki hak eksklusif, hak lisensi, perlindungan moral, serta perlindungan internasional. Pelanggaran haki dapat dikenai sanksi berupa denda, ganti rugi, bahkan hukuman pidana. Sekian materi larangan dan pembatasan haki dari kami. Saya Daniel Maja. Saya Suci Mafira. Saya Dina Sari. Saya Septia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.